Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 statistik yang beranggotakan yang pertama Asniti, yang kedua Farid Rahmat Aldiansyah, yang ketiga Jenny Tri Arifa, yang keempat Kalimatus Sa'diyah, yang kelima Lailatul Rahmah, yang keenam M. Arsyad Sulaiman, yang ketujuh Sylvia Hijrianti, dan yang kedelapan Zaharatun Nisa. Sebelumnya yang terhormat buat Bapak dosen pengampu statistika, yaitu Bapak Dr. Diki Hartanto, SPI MED, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data atau median, mean, dan modus. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Jenny Arifa yaitu saya sendiri, materi tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Yaitu salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi. Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data adalah rataan, mean, median, modus. Untuk memudahkan Anda dalam memahami materi ini, selanjutnya akan kita uraikan penjelasan berikutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Asniti. Mean atau rata-rata hitung. Rata-rata disebut juga mean dengan lambang X atau dibaca X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Perbedaan data tunggal dan data tunggal berkelompok yaitu mengumpulkan atau memperoleh data padanya, bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Jadi, mean atau rata-rata hitung adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Rumus mean data tunggal yaitu mean sama dengan nilai data ke-1 ditambah nilai data ke-2 ditambah nilai data ke-3 dan seterusnya ditambah nilai data yang ditanya dibagi banyaknya data. Rumus data kelompok yaitu mean sama dengan sigma frekuensi data yang ditanya dikali nilai tengah data yang ditanya dibagi sigma frekuensi data yang ditanya. Baiklah, saya Muhammad Arsyad Sulaiman akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Pembahasannya yaitu median atau nilai tengah. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan Mi. Rumus median yang pertama data tunggal. Jika banyaknya data n ganjil, maka rumusnya Mi sama dengan xn tambah 1 per 2. Jika banyaknya data n genap, maka rumusnya Mi sama dengan xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. Yang kedua data kelompok. Mi sama dengan TB tambah N per 2 kurang FK per F dikali P. Keterangan Mi sama dengan median, TB sama dengan TP bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yang terakhir F sama dengan frekuensi kelas median. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Modus. Pengertian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Rumus 1. Data tunggal. Cari nilai atau angka yang muncul paling banyak. 2. Data kelompok. MO sama dengan TB tambah buka kurung D1 dibagi D1 tambah D2 tutup kurung dikali P. Keterangan MO
sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Baiklah, selanjutnya saya Zahra Tunisa. Di sini saya akan membahas contoh soal bagaimana cara mencari min, median, dan modus dari data tunggal. Dapat kita ketahui atau kita lihat dari contoh soal. Diketahui data kelas A terdiri dari angka 4, 44, 55, 66, 7, 7, 7, 8, dan 9. Tentukan min, median, dan modus dari data tersebut. Yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita harus mengurutkan dari data terkecil hingga dari data terbesar. Di sini urutan data terkecil adalah dari 4 dan kebesarnya 9. Kemudian untuk mencari min, selanjutnya kita akan mencari nilai min dari data kelas A, di mana rumus min untuk mencari nilai min ini adalah X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik dan tambah Xn dibagi 6. Kemudian kita masukkan data tersebut sesuai dengan rumus tersebut, yaitu dengan cara X sama dengan X1 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 8 dan 9. Kemudian kita bagi 12. 12 ini didapatkan dari banyak data. N ini sama dengan banyak data, di mana banyak data dari angka 4 ke 9 itu semuanya terdapat 12 data. Dan diketahui juga X itu adalah min, N itu adalah banyaknya data, dan X1 itu adalah nilai data keempat. Setelah tadi kita masukkan angka tersebut sesuai dengan rumus, kemudian kita tambahkan angka 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya, dapatlah hasilnya 72. Kemudian dibagi dengan 12 atau banyak data. 72 bagi 12 sama dengan 6. Jadi dapatlah min dari data kelas A tersebut adalah 6. Kemudian selanjutnya kita mencari median. Untuk mencari median ini sesuai dengan rumus, yaitu di mana rumusnya ada data ke dibagi N per 2 ditambah data ke N per 2 dalam kurung tambah 1 tutup kurung per 2. Kemudian kita masukkan data kelas A ini dengan cara sesuai dengan rumus, yaitu dengan data ke N per 2 sama dengan N tadi adalah banyak data, berarti 12 dibagi 2 ditambah data ke dalam kurung N per 2. N per 2 itu sama dengan N tadi adalah banyaknya data, berarti 12 dibagi 2 ditambah 1 per 2. Kemudian setelah itu kemudian kita bagikan data ke 12 dibagi 2, dapatlah data ke 6 ditambah data ke 12 dibagi 2 sama dengan 6 ditambah 1, dapatlah data ke 7 per 2. Kemudian kita cari data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 dari kelas A tadi adalah 6, dan begitu juga data ke-7. Terdapat 6 juga. Jadi 6 ditambah 6 dibagi 2, 6 tambah 6 hasilnya 12. Kemudian per 2 sama dengan dapatlah 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari modus itu adalah data yang sering muncul. Dilihat dari data kelas A ini, angka yang paling banyak muncul yaitu angka 4 sebanyak 3 kali dan angka 7 sebanyak 3 kali. Sehingga modus dari data kelas A ini adalah 4 dan 7. Kemudian kita mencari soal dan pembahasan data kelompok. Di sini soalnya tentukan min, median, dan modus dari data berikut. Di sini ada disajikan tabel nilai dan frekuensi. Nilai pertama 21 sampai 25, hasilnya frekuensinya 2. 26 sampai 30, frekuensinya 8. 31 sampai 35, frekuensinya 9.
36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensinya 3, 46 sampai 50 frekuensinya 2. Jadi total dari frekuensi tersebut adalah 30. Kemudian kita membuat di kolom baru untuk mencari nilai tengah atau XI. Cara mencari nilai tengah atau XI itu dengan cara menambahkan nilai dibagi 2. Contohnya di kolom pertama, 21 ditambah 25 dibagi 2, hasilnya 23. Kemudian di kolom ketiga, 26 ditambah 30 dibagi 2, hasilnya 28. Begitupun seterusnya sampai ke kolom terakhir, 46 ditambah 50 dibagi 2, hasilnya 48. Setelah kita mendapatkan nilai XI atau nilai tengah, kita buat di kolom baru dengan rumus FI dikali XI, yaitu di kolom pertama 2 dikali 23 hasilnya 46, 8 kali 28 hasilnya 224, 9 kali 33 hasilnya 297, 6 kali 38 hasilnya 228, 3 kali 43 hasilnya 129, 2 kali 48 hasilnya 96. Maka jumlah dari FI kali XI semuanya adalah 1020. Kemudian untuk mencari min itu rumusnya X bar sama dengan sigma atau jumlah FI kali XI dibagi sigma FI atau jumlah dari frekuensi. Jadi jumlah dari FI XI itu 1020, jumlah dari FI itu 30. Maka 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Selanjutnya kita mencari mediannya. Di sini ada tabel nilai sama kayak sebelumnya, ada tabel nilai dan frekuensi. Kemudian di kolom sebelahnya kita tambahkan frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif ini kita menambahkan di frekuensinya saja. Contohnya di kolom pertama itu angkanya 2, dia tetap 2 karena frekuensinya 2. Kemudian di kolom kedua itu angkanya 10, mengapa? Karena 2 ditambah 8 hasilnya 10. Begitupun di kolom ketiga, 10 ditambah 9 hasilnya 19. Dan sampai seterusnya di bawah angka terakhir 28 ditambah 2 hasilnya 30. Setelah kita dapatkan nilai frekuensi kumulatifnya, kita cari letak kelas atau letak median dengan N dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 hasilnya 15. Angka 15 itu termasuk di frekuensi kumulatif 19 atau kelas ketiga. Di situ kita kolomkan, kita tandai di kelas ketiga dengan cara mengolomkan warna kuning jadi warna kuning. Kemudian kita masukkan ke rumus median sama dengan titik bawah ditambah N bagi 2 dikurang FK dibagi F atau frekuensi dikali P atau panjang kelas. Cara mencari titik bawahnya itu dengan melihat tanda kuning tadi, itu kan nilainya 31 sampai 35. Maka titik bawahnya adalah 30,5. Kemudian ditambah N-nya tadi 30, maka 30 dibagi 2 dikurang FK-nya 19 dibagi 9. Kemudian dikali 5. Maka sama dengan 30,5 ditambah 15 kurang 19 dibagi 9 dikali 5. Sama dengan 30,5, 15 dikurang 19 hasilnya min 4 dibagi 9 dikali 5. Sama dengan 30,5 dikurang 20 bagi 9 sama dengan 30,5 dikurang 2,22. Maka hasil dari mediannya adalah 28,28. Baiklah, sekarang kita akan mencari nilai modus untuk data kelompok. Masih dengan data yang sama, ada nilai juga frekuensi.
Dari data ini, kita diminta untuk menentukan nilai modusnya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, perhatikan frekuensi yang paling tinggi nilainya. Kemudian, perhatikan kolom frekuensi yang paling tinggi nilainya, yaitu 9. Itu artinya nilai modus nanti terletak di frekuensi nilai 9. Maka sekarang patokan kita cukup perhatikan angka yang ada di dalam garis kuning. Setelah kita mengetahui letak kelas modus, langkah selanjutnya baru kita bisa menentukan nilai modusnya, di mana nilai modus untuk data kelompok, rumusnya yaitu MO sama dengan TB, ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2, tutup kurung dikali P. Untuk nilai TB, diperoleh dari angka paling depan kelas modus tadi, yaitu 31 dikurang 0,5, maka kita peroleh hasilnya yaitu 30,5. Untuk D1, diperoleh dari nilai 9, kemudian dikurang dengan yang di atasnya, jadi 9 dikurang 8, hasilnya 1. Sedangkan D2 diperoleh dari 9 dikurangkan dengan angka di bawahnya, yaitu 6, jadi 9 dikurang 6 sama dengan 3. Lalu dikalikan dengan P, yaitu panjang kelas, bernilai 5. Lanjut sama dengan 30,5 ditambah 1 per 1 tambah 3 dikali 5. Kemudian sama dengan 30,5 ditambah 1 dikali 5 hasilnya 5, lalu 1 ditambah 3 hasilnya 4. Sehingga 30,5 ditambah 5 per 4. 5 dibagi 4 hasilnya 1,25. Terakhir sama dengan 30,5 ditambah 1,25 yaitu 31,75. Nah, seperti itulah langkah-langkah untuk menentukan nilai modusnya. Baik, selanjutnya kami akan membahas cara mencari mean, median, dan modus dengan program SPSS. Di sini kami sudah menyediakan soalnya di Excel, di mana soalnya diketahui data kelas A terdiri dari 444, 55, 66, 777, 89. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Baik, ini datanya kita copy saja. Kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Di sini ada dua, yaitu data view dan variable view. Kita masuk ke variable view dulu untuk men-setting data view. Di sini ada name, kita tulis saja kelas A karena tadi yang mau dicari adalah data kelas A. Di name ini tidak bisa dispasi ya teman-teman, jadi kita pakai underscore saja. Kemudian kita enter, kemudian kita pergi ke bagian desimal. Kita buat sampai 0, karena data yang ingin kita masukkan bukan data yang berkoma ya, jadi data bilangan bulat. Kemudian labelnya kita tulis data A, data kelas A. Label ini untuk name tadi ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke alik. Alik ini kita ganti ke center supaya datanya nanti di tengah semua supaya rapi. Kemudian measure-nya kita ganti ke scale. Selanjutnya kita pergi ke data view. Nah, di sini sudah otomatis tertulis kelas A. Kemudian data dari Excel tadi kita paste. Selanjutnya kita masuk ke bagian analyze. Kita pergi ke deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Kita klik, kemudian data kelas A ini kita masukkan ke variabel. Kita tekan saja tanda panah di sini. Kemudian kita klik statistik. Nah, di sini kita bebas memilih apa yang ingin kita butuhkan. Di sini kita akan mencari mean, median, dan modusnya, maka yang akan checklist mean, median, dan modusnya. Selanjutnya kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Jadi dari data tadi, kita temukan bahwa meannya 6, mediannya 6, dan modusnya 4. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan pembahasan mana cara mencari mean, median, dan modus pada data kelompok di Excel. Di sini kami sudah menyediakan kolom ataupun tabel
Untuk mencari mean, median, dan modus, mengikuti rumus-rumus yang sudah tertera di sini. Yang pertama kita lakukan adalah mengisi kolom yang masih kosong. Yang pertama, frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif, untuk kolom pertama itu tetap 2. Kemudian kolom kedua kita ketik sama dengan, kemudian frekuensi kumulatif yang pertama, ini yang 2, kemudian kita tambah dengan frekuensi kolom kedua, nih, jadi 10. Nah, kalau kita jumlahkan secara manual itu hasilnya sama ya teman-teman, jadi 2 ditambah 8 itu hasilnya 10. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Setelah itu kita mengisi tepi kelas bawah atau TB. Caranya itu kita ketik sama dengan TB atau tepi kelas bawah itu yang 21 ini ya teman-teman. Jadi 21 kita klik 21-nya dikurang 0,5. Kalau di dalam Excel itu kita cara menuliskannya 0,5. Enter. Nah, sudah dapat hasilnya. Kita tarik saja ke bawah. Nah, kemudian kita mengisi tepi kelas atas. Tepi kelas atas ini sama seperti tepi kelas bawah tadi, namun bedanya tepi kelas atas ini ditambah 0,5, yang tepi kelas bawah tadi dikurang 0,5. Langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian tepi kelas atasnya itu yang 25 ditambah 0,5. Enter. Nah, dapat hasilnya, kita tarik aja ke bawah. Kemudian XI. XI ini nilai tengah. Jadi cara mencari XI itu sama dengan kurung buka tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atas, kurung tutup, dibagi 2. Enter. Nah, hasilnya 23. Kalau kita menjumlahkan secara manual itu hasilnya juga sama ya teman-teman. Jadi 21 ditambah 25 itu hasilnya 46. 46 dibagi 2 itu hasilnya 23. Nah, ini sudah dapat, kita tarik aja ke bawah. Kemudian kolom FI dikali XI. FI ini frekuensi dan XI ini nilai tengah. Jadi caranya itu sama dengan frekuensinya ini yang pertama 2 dikali, kalau di Excel dikali itu pakai tanda bintang, kemudian dikali XI. XI-nya di sini kolom pertama 23. Enter. Jadi 2 dikali 23 hasilnya 46. Ini kita tarik aja ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Cara menjumlahkan itu kita blok data yang ingin kita jumlahkan, kemudian kita klik auto sum. Selanjutnya frekuensi ini juga kita jumlahkan, kita klik auto sum. Nah, udah dapat hasilnya. Selanjutnya kita akan mencari meannya. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Keterangannya X bar sama dengan mean, FI adalah frekuensi dan XI adalah titik tengah atau nilai tengah. Kemudian kita ke sini, sigma FI dikali XI berarti jumlah FI dikali XI. Tadi kita sudah mencari hasilnya 1020. Kita tulis saja di sini sama dengan, kemudian kita klik 1020 ini, kita enter. Begitu juga dengan sigma FI. FI ini frekuensi, tadi sudah kita jumlahkan hasilnya 30. Caranya sama dengan, kemudian kita klik 30, enter. Nah, sekarang kita mencari meannya. Cara mencari mean pada data ini, caranya itu kita ketik sama dengan, kemudian ini masukkan rumus yang tadi. Rumusnya kan sigma FI dikali XI per sigma FI. Jadi sigma FI-nya tadi 1020 dibagi sigma FI. Sigma FI-nya 30. Jadi kita klik aja 30, kemudian enter. Nah, jadi meannya itu 34. Selanjutnya kita mencari nilai tengah atau median. Rumusnya itu ME sama dengan TB ditambah kurung buka N per 2 dikurang FK per F kurung tutup dikali P. Keterangannya, ME itu median data kelompok, TB itu batas bawah kelas median, N itu jumlah frekuensi, FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, F itu frekuensi kelas median, dan P interval kelas median. Median itu kan nilai tengah.
Jadi cara mencari kita ke interval dahulu. Intervalnya itu jarak antara ini ya teman-teman, 21 ke 25. Jadi jaraknya itu kita hitung saja 21, 22, 23, 24, 25. Ada 5. Kita tulis 5. Kemudian kita ke letak median. Letak mediannya itu caranya sama dengan jumlah frekuensi ini 30 dibagi 2. Nah, 15. Jadi letak mediannya ada di data ke 15. Jadi data ke 15 itu ada di mana? Kalau 10 itu kan masih kurang dari 15. Jadi ada di 19. Kita tandain. Jadi letak mediannya ada di sini ya teman-teman, data ini. Kemudian cara mencari mediannya sama seperti tadi, kita masukkan rumus ini. Kita ketik dulu sama dengan TB itu batas bawah kelas median. Batas bawahnya yang mana? Ini 30,5. Kemudian ditambah kurung buka 2 kali N per 2. N per 2 tadi kan N itu jumlah frekuensi. Dibagi 2 tadi kita udah dapat hasilnya 15. Kemudian dikurang dengan FK. FK itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif yang kelas median 19. Nah, sebelum 19 itu 10. Kemudian kita klik 10. Setelah itu kita bagi kita kurung tutup dahulu, kemudian kita bagi dengan F. F-nya itu tadi frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median itu 9. Kemudian kita kurung tutup lagi dikali P. P-nya itu interval. Interval tadi udah kita cari 5. Jadi dikali 5. 5-nya kita klik enter. Nah, hasilnya 33,28. Selanjutnya modus. Cara mencari modus, ini ya teman-teman rumusnya, modus data kelompok rumusnya MO sama dengan TB ditambah kurung buka D1 per D1 ditambah D2 kurung tutup dikali P. Keterangannya itu MO sama dengan modus, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan data frekuensi sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, P itu interval kelas. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan TB. Bagaimana kita mengetahui ini TB tepi bawah kelas modus? Modus itu kan data yang sering muncul. Jadi kita lihat saja di frekuensi ini, mana yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu 9. Kebetulan 9 ini sama dengan median tadi. Jadi 9 adalah data ini adalah modusnya. Kemudian tadi kan TB tepi bawah kelas modus. Jadi ini 30,5 ditambah kurung buka, ini ya teman-teman. Rumusnya kurung buka D1. D1 tadi apa? D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya. Jadi modus tadi kan 9. Jadi selisih antara 9 dengan 8. Kelas sebelumnya itu kan 8. Jadi 9 selisih antara 9 dengan 8 itu 1. Maaf, kurung bukanya 2 kali ya teman-teman. Kemudian 1 kurung tutup dibagi ini D1 ditambah D2. Tadi kita sudah menemukan D1-nya, kurung buka. Jadi D1 itu 1 ditambah D2. D2-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kelas modusnya itu 9, selisih antara kelas sesudahnya itu berarti 6. Jadi selisih 9 dengan 6 itu 3. Kurung tutup 2 kali. Kemudian kita kali dengan P.
P-nya itu tadi interval kelas. Interval kita sudah menemukan 5, jadi tinggal kita kali dengan 5, kita klik 5, enter. Nah, modusnya sudah ketemu, 31,75. Baik, hanya itulah cara mencari mean, median, dan modus dari Excel. Jadi kesimpulannya itu dari data ini, meannya 34, mediannya 33,28, dan modusnya 31,75. Ini bisa teman-teman lihat sendiri hasilnya di sini. Baiklah, hanya sekian penjelasan tentang menghitung mean, median, dan modus dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.